Masalah jenggot, memang orang yang panjang jenggotnya kurang kecerdasannya, karena syaraf yang untuk mendukung otak tertarik oleh jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Al-Fakir ingin menyampaikan kepada Al-Muhtaram Kiai Agil Siraj, sebagaimana dulu sering saya dengarkan beliau menyampaikan tentang jenggot. Kiai umpama tidak mau pakai jenggot, itu tidak ada masalah. Tapi jangan mencaci jenggot. Jenggot itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghairil faridah. Jadi kalau menyalahkan jenggot itu salah besar, Kiai. Tolong untuk mencabut pernyataan Kiai. Yang kita takuti nanti Kiai ditolak oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Zaid ibn al-Arqam, beliau menyampaikan, "Safa'ati yawmal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha." Rawahu Ibnu Mania. Safa'ati, pertolonganku nanti di hari kiamat pasti nyata. Ini sabda beliau. Faman lam yu'min biha, dan barang siapa yang sudah tidak percaya atas syafaatku atau sunnah-sunnahku, bagaimana? Lam yakun min ahliha, maka ia tidak akan termasuk golongan dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Al-Fakir takut, Kiai. Dan sunnah ini seperti jenggot ini, Kiai, hadisnya Bukhari Muslim, Kiai, di mana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khaliful musyrikin. Ini yang menyampaikan Abdullah ibnu Amr ibnu al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin ahfus sawariba wa awfirul liha. Perbedakan kalian dengan orang-orang musyrik, samarkan kumis-kumismu dan peliharalah jenggot-jenggotmu. Jadi jenggot disuruh pelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini hadis bukan fil faridah. Begitu pula dalam satu hadis sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah sunnatan. Sunnatun fil faridah wa sunnatun fi ghairil faridah. Fas-sunnatul lati fil faridah asluha fi kitabillah, akhdhuha hadiyun wa tarkuha dalalah. Ini yang dimaksud sunnah fil faridah. Afwan, Kiai, ingin menyampaikan, saya rinci sekalian lengkapkan hadisnya. Jadi sunnah itu ada bagi dua. Ada sunnah fil faridah, ada sunnah ghairul faridah. Yang mana sunnah fil faridah yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim, seperti sholat berjamaah, kami tidak mau bahas, di dalam Al-Quran sudah ada. Saling menasehati, itu sunnah. Tahajud di keheningan malam, karena tercatat di dalam Al-Quran, itu sunnah fil faridah. Ada sunnah fi ghairil faridah. Jadi tadi sampaikan, kalau sunnah fil faridah itu hidayah kalau melakukan. Tetapi meninggalkan dolalah, itu akan terjalan di dalam kesesatan kalau kita tidak melakukan sunnah fil faridah.
Ada sunnah ghairul faridah. Apa sunnah ghairul faridah, Kiai? Sunnah ghairul faridah adalah fas-sunnatul lati fi ghairil faridah laisa asluha fi kitabillah. Yang mana tidak ada catatan di dalam Al-Quranul Karim. Fi kitabillah tidak ada. Contohnya apa? Jenggot. Tidak ada istilah di dalam Al-Quran menyampaikan. Tetapi Rasulullah menyampaikan. Yang menyampaikan adalah yang dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Khaliful musyrikin. Perbedakan kalian dengan orang-orang musyrik. Ini sabda beliau. Ahfus sawaribah wa aufirul liha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itulah Kiai, jangan sekali Kiai tambah panjang jenggotnya tambah bodoh. Ini bahasa bisa kepada Rasulullah, berarti Rasulullah dianggap bodoh oleh Kiai. Masya Allah, ini sangat berbahaya Kiai. Jadi Kiai sampaikan ini, tolonglah Kiai jangan. Kami banyak teman-teman, Al-Fakir juga banyak teman-teman dari kalangan Kiai yang tidak berjenggot. Kami tidak mempermasalahkan. Karena di dalam lanjutan hadis itu disebutkan wal akhdhu biha fadilah wa tarkuha laisa bi khati'atin. Kalau melakukan ia ada kandungan fadilah, ada keutamaan. Kalau meninggalkan laisa bi khati'atin, itu tidak salah, tidak masalah walaupun tidak mau pakai. Banyak sunnah-sunnah ghairul faridah, tapi saya ingin menyampaikan tentang masalah jenggot ini Kiai. Al-Fakir juga banyak sahabat-sahabat saudara saya tidak pakai jenggot Kiai. Kiai-kiai banyak yang tidak pakai jenggot, tapi tidak masalah, karena itu bukan kesalahan. Tapi kalau mencela, sama dengan kita mencela Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lain kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Baru yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sampaikan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad langsung mengambil dikti dari Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah." Jikalau kalian cinta kepada Allah, bagaimana? Fattabi'uni. Maka ikutlah kalian semua kepada aku. Jawabnya Amr, yuhibbukumullah. Maka mencintai kepada kalian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sunnah, dari sunnah yang faridah maupun ghairul faridah Kiai. Jadi jangan menjipilihkan tentang sunnah-sunnah fi ghairil faridah sehingga pelecehan seperti itu Kiai. Tolong cabutlah Kiai pernyataan Kiai itu. Dibubrik Pak Kiai harus memberikan pernyataan untuk mencabut itu Kiai. Takutnya Kiai nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak mau jumpa dengan Kiai. Ya afwan Kiai, tapi saya yakinlah Kiai paham tentang ini. Tolong Kiai, ini hadis sudah jelas itu Bukhari Muslim Kiai tentang jenggot. Itulah yang bisa disampaikan sama Kiai. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi kepanjangan jenggot itu memindahkan kecerdasan otak kepada basirah, mata hati. Sehingga orang berjenggot adalah orang yang arif, orang yang bijak, orang punya makom. Oleh karena itu sebaliknya juga sama. Orang berjenggot harus hatinya mulia, akhlaknya mulia, spiritualnya kuat. Kalau hanya jenggot saja tapi hatinya kotor, hatinya tidak ramah atau kasar, takabur, maka itu jauh dari simbol jenggotnya itu. Mbah Hashim Asy'ari berjenggot menunjukkan beliau sudah makomnya sangat tinggi. Kiai Agus Sunyoto ini berjenggot panjang juga menunjukkan safar rihlah ruhaniyahnya, perjalanan spiritualitasnya sudah panjang dan jauh. Ada lagi Ajengan Mimih. Mana Ajengan Mimih tadi? Itu juga menunjukkan mempunyai daya kekuatan basirah yang luar biasa. Begitu pula
Sahibul Faraji, termasuk salah satu ketua Fajr Falakiyah, lembaga Falakiyah, berjenggot juga. Ini karena sudah malang melintang dalam pengalaman spiritualitasnya. Kalau yang belum memiliki makom spiritual, jangan coba-coba berjenggot. Syukran, selamat kepada seluruh rekan-rekan yang dilantik. Mohon maaf, wadumtum fil khairi wa barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.